Institusi keluarga ditinjau dalam economic institutionalism. Saya Ilham Prasetyo dengan nyanyi U4966815. Saya Syangkaletsan Trengganis dengan NIM 22498487 SP 30947. Saya Alusia Trisna Dewi Ardikasari dengan NIU 503869. Saya Rahma Amalia dengan NIU 503942. Saya Dimas Muhammad dengan NIU 505844. Why do we call family as an institution? Kenapa kita bilang keluarga sebagai sebuah institusi? Maka jawabannya, institusi adalah interaksi yang berpola. Jadi syarat dari institusi adalah adanya interaksi yang berpola. Nah, pola interaksi seperti apa sih yang ada dalam keluarga? Nah, kalau kita lihat dari pohon keluarga nih, ada yang berkedudukan sejajar atau horizontal dan ada juga yang dalam garis vertikal. Misalnya kedudukan ayah dan ibu itu berada pada garis yang sejajar atau horizontal. Begitu juga dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Namun posisi anak dan orang tua berada dalam posisi yang vertikal. Maka di situ dapat kita lihat pola interaksi yang terbentuk. Tentunya pola interaksi itu juga dipengaruhi oleh latar belakang, seperti latar belakang agama, budaya, atau bahkan kebiasaan yang telah turun-temurun ataupun kebiasaan yang ada di lingkungan. Institusi ada yang disebut dengan tujuan atau goals, fungsi atau function, dan formasi. Nah, formasi di dalam keluarga ini diantaranya adalah adanya nilai seperti ideologi, kultur atau budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang pastinya setiap keluarga memiliki penyesuaiannya masing-masing, memiliki ketetapannya masing-masing. Kemudian birokrasi, misalkan akta kelahiran atau kartu keluarga yang pastinya diurus oleh orang tua. Kemudian hal-hal material seperti keterpenuhan kebutuhan. Kemudian fungsi dari keluarga ini menurut para ahli ada fungsi agama, kemudian fungsi sosial budaya, fungsi afeksi atau kasih sayang, kemudian fungsi untuk memberikan perlindungan, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi kesehatan reproduksi atau perkembangbiakan, kemudian fungsi ekonomi, dan adanya fungsi lingkungan. Nah, dapat dilihat bahwa keluarga adalah pintu pertama kita untuk menghadapi struktur yang lebih besar lagi, struktur yang ada di masyarakat kita. Jadi penting bagi sebuah keluarga untuk dapat memberikan pembekalan bagi setiap anggota keluarganya. Economic institutionalism adalah sebuah cabang ekonomi yang membicarakan peran suatu lembaga, baik formal atau informal, yang terdapat di dalam masyarakat dengan sistem nilai, norma sosial budaya, dan perundang-undangan yang berlaku guna mendorong kegiatan ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Singkatnya, bagaimana suatu suatu institusi dapat berkontribusi dalam pergerakan ekonomi. Nah, karena kita lagi berbicara tentang keluarga, maka kita akan menghubungkan keluarga dengan sistem ekonomi yang lebih makro. Nah, sebelumnya teori economic institutionalism ini memiliki beberapa aliran bisa kita sebut atau pandangan. Old institution economy atau pandangan lama yang memandang sistem ekonomi itu sebagai sesuatu yang fenomenologis dan pengumpulan datanya biasanya secara kualitatif atau melalui wawancara terhadap narasumber-narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi. Kemudian biasanya yang pandangan lama ini bersifat induktif atau memberikan kesimpulan di akhir kajian. Kemudian ada pandangan yang menjadi tanggapan atau negasi dari pandangan lama, yaitu pandangan neoklasikal. Apa sih pandangan neoklasikal ini? Pandangan yang sangat berfokus pada mekanisme pasar.
dapat juga disebut sebagai positifis atau mungkin asumtif, karena paham ini menunjukkan adanya zero transaction cost, adanya informasi yang sempurna atau perfect information, perfect competition, dan juga stagnan behavioral. Maksudnya adalah mungkin hal-hal yang di luar untung rugi namun tidak diperhitungkan. Kemudian metode penelitiannya ini biasanya secara kuantitatif, dan berkebalikan dengan pandangan lama, pandangan ini bertujuan untuk membuktikan teori ataupun deduktif. Nah, pandangan neoklasikal ditanggapi oleh sebuah pandangan baru yang setuju tentang beberapa hal tentang neoklasikal, pandangan neoklasikal, namun menanggapi sikap asumtif ataupun sikap positifis dari neoklasikal ekonomik ini. Nah, apa sih tanggapannya? Bahwa tidak ada zero transaction cost, jadi setiap transaksi pasti membutuhkan uang, membutuhkan suatu harga gitu. Kemudian tidak selamanya informasi yang diterima oleh pedagang ataupun pembeli itu sempurna. Kemudian tidak semua pasar itu perfect, atau tidak semua pasar itu ada persaingan yang sempurna. Dan yang terakhir adalah tidak semua kondisi dalam tiap-tiap aktor itu sama. Misalkan dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana tujuan dari pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang atau memberikan bantuan untuk menunjang perekonomian keluarga. Nah, hal yang general adalah prosedur pemerintah memberikan bantuan itu mungkin. Kemudian tujuan dari pemerintah memberikan bantuan itu, atau mungkin besaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Namun, pandangan new institution economy ini dapat menggabungkan keduanya, di mana ada pandangan umum yaitu tentang hal-hal yang sama di setiap tempat, namun ada juga hal-hal yang fenomenologi. Misalkan, Setelah mencari tahu tentang institusi keluarga dan economic institutionalism, kita akan mencari tahu apa sih hubungan keluarga dengan economic institutionalism itu sendiri. Satu fungsi keluarga ialah pemenuhan kebutuhan ekonomi setiap anggotanya. Namun, apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka sebuah institusi keluarga tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dengan tuntutan fungsional seperti itu, maka economic institutionalism dalam keluarga harus dapat dijalankan secara sempurna. Dengan seperti itu, tidak hanya keadaan ekonomi dalam keluarga saja yang membaik, namun juga akan berdampak pada berjalannya ekonomi pasar yang lebih luas. Dalam realitanya, tidak semua keluarga dapat menjalankan ekonomi institutionalismnya dengan baik. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut ialah: 1. Ketidakmampuan suatu keluarga untuk memaksimalkan segala potensi ekonominya. 2. Terbatasnya akses layanan sosial baginya. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman akan institusi ekonomi dalam keluarga. Namun, guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan sebuah program pemberdayaan keluarga yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi institusionalisme dalam taraf keluarga. Mengutip dari laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak 2007. Program ini berupa pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin atau KM yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui program Keluarga Harapan, akses terhadap peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan dan program perlindungan sosial lain, serta peningkatan pendapatan terbuka bagi keluarga miskin. Berdasarkan laman resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, program Keluarga Harapan mempunyai 5 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup keluarga miskin bisa melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan yang kedua yaitu kurangi beban. Pemerintah melalui PKH berusaha mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Tujuan yang ketiga, perubahan perilaku.
kemandirian dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan yang keempat yaitu kurangi kemiskinan. Pemerintah berupaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Tujuan yang terakhir yaitu inklusi keuangan. Melalui pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Menurut laman tersebut juga, terdapat 6 tahapan mekanisme dari calon keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH hingga terverifikasi sebagai KPM PKH. Yang pertama, keluarga. Maksudnya, keluarga miskin mendaftarkan dirinya ke kepala desa atau lurah dengan membawa KK dan KTP. Lalu yang kedua, kepala desa atau lurah dan camat. Setelah proses tersebut, kepala desa atau lurah menyampaikan data pendaftaran kepada bupati melalui camat ketika musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Yang ketiga, dinas sosial atau dinsos. Dinsos melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga. Setelah itu, penetapan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Lalu validasi oleh Direktorat Jaminan Sosial Kesejahteraan, yaitu proses pencocokan data KPM yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria PKH yaitu dalam keluarga harus memiliki ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia usia 70 tahun ke atas, dan disabilitas berat. Yang terakhir, penetapan PKH yang mewajibkan KPM memeriksa kesehatan keluarga, mengikuti belajar mengajar, mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial, mengikuti kegiatan P2K2. Setelah memenuhi kewajibannya, lalu PKH mendapatkan hak mendapatkan bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial, mendapatkan program bantuan komplementer. Seperti yang kita ketahui, tidak semua keluarga dapat menjalankan ekonomi institusionalismenya dengan baik. Maka dari itu, kehadiran PKH diharapkan membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga yang nantinya bisa menjalankan ekonomi institusionalismenya dengan baik. Meski bagaimanapun juga, keberhasilan PKH tergantung bagaimana institusi keluarga memberdayakan program tersebut.